Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Halo Media, saya Anissa Nabi. Saya akan menjelaskan tentang reference dan irreverence. Pertama, reference is an act in which a speaker or writer uses linguistic form to enable a listener, reader, foretell or identify something. Reference describe using linguistic forms to give speech purpose and confidence into a language use. Jadi, reference ini adalah sesuatu yang lebih memfokuskan ke pembicara. Sesuatu yang disampaikan bisa ditulis atau dikatakan oleh pembicara untuk menyebutkan sesuatu atau nama orang lain. Reference juga jelas mendeskripsikan bagaimana penggunaan bahasa yang terikat dengan tujuan dan keyakinan yang jelas. Lalu selanjutnya ada linguistic forms and referring expression. Linguistic form ini terdiri dari 4. The first one is proper nouns. The second one is a noun atau indefinite phrase. The second one is indefinite noun. The last one is pronouns. Dan referring expression is the choice of expression depending on what the speaker assumes that the listener already knows, which can be an entity or a person or a group, to be sure which name will be the best word to use. Jadi, referring expression ini adalah mengacu untuk mengaitkan bahasa satu dengan bahasa lain, biasa mengarah pada objek. Referring expression ini tergantung apa yang akan diasumsikan oleh pembicara ke si pendengar. Bisa berupa orang, grup, entitas yang seolah terikat dengan suatu bahasa. Dan saya akan memberikan 4 contoh dari linguistic forms. The first one is proper noun. Bisa dilihat di sini ada Bill Gates and Washington DC. Oops, sorry. Proper nouns adalah bahasa kata benda yang menjelaskan dengan spesifik atau dengan jelas dan tahu apa yang dimaksud. Contohnya ada Bill Gates dan Washington. Kita sama-sama tahu siapa itu Bill Gates dan Washington DC itu ada di mana. Yang selanjutnya itu ada definite noun. Definite noun ini menunjukkan sesuatu yang pasti. Contohnya adalah the city and the book. The city dan the book ini sama-sama menggunakan kata artikel. Di depannya menggunakan artikel yang jelas menunjukkan itu the city adalah sebuah kota. Kota ini adalah kota yang kita tunjuk. Dan the book yang selanjutnya adalah the Book of Henry. Yang dimaksud adalah the Book of Henry adalah buku tentang si Henry ini. The next one ada pronouns. Pronouns itu yang sudah kita ketahui dalam bahasa Inggris adalah bahwa itu adalah kata ganti. Contohnya adalah it atau she. It ini bisa digunakan untuk menunjukkan suatu benda. Contohnya ini adalah ada monumen nasional atau Monas, dan satu lagi ada kata he atau his yang menunjukkan seseorang. Yang terakhir ada indefinite noun. Indefinite noun ini adalah menjelaskan sesuatu yang tidak terbatas dan tidak bisa dihitung. Jadi indefinite noun ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung atau tidak terbatas. Contohnya adalah a baby and a sand. Ini salah satu yang tidak bisa terhitung dan tidak terhingga banyaknya ada berapa. Okay. Next slide. Inference. Inference is a communication is to allow the listener to identify correctly which particular entity the speaker is referring to. Referring expression that another seems to base it on what the speaker assumes the listener already know. Words themselves don't refer to anything. Inference is how the listener or interlocutor takes from what the speaker says. Jadi,
Inference ini mendeskripsikan bagaimana si pembicara menjadi fokus untuk menemukan entitas kata. Dan lawan bicara ini dapat mengambil kesimpulan dari apa yang dia sampaikan, dan kata-kata itu bisa mengacu pada apapun, dan inference ini lebih fokus untuk kepada yang si pendengar. The next one, in the scope of reference, any reference ever expect are identified. Those are referential and attribute use, name and reference, role of context, anaphoric reference. Referential and attribute use. Not all referring expression have identifiable physical reference. This concept identify that not always describe physical order, then it can be used to identify entities that are present physically as in, but they can describe entities that are assumed to something non-exist. Ini merujuk untuk mendefinisikan entitas, tetapi mereka juga dapat mendefinisikan entitas yang belum diketahui karena tindakan merujuk pada sesuatu yang tidak ada. Contohnya ada di sebelah sini. Pertama, there's a woman waiting for you. Number 2, she wants to marry a man with lots of money. Number 3, I would like to see a unicorn. Contoh kata pada setiap contoh yang ada di sini disebut sebagai atribut karena bisa digantikan menjadi orang lain atau siapapun yang dimaksud, serta menunjukkan person atau entitas yang belum bisa diketahui. Lalu penggunaan kata woman, she, and I itu disebut sebagai referential use. Okay, next slide. Name and reference. Convention between all members of community who share common language, culture, which need collaboration of intention to identify and recognize recognition of vision. Name and reference ini adalah sebuah proses kolaborasi antara maksud dan tujuan. Maksudnya adalah bisa dilihat dari sisi pembicara dan pendengar yang memiliki kaitan dengan pemerahan bahasa tersebut. Contohnya ada, can I borrow Shakespeare? B.A. is over there. Dilihat dari contohnya adalah, bisa saya meminjam Shakespeare? Nah, Shakespeare di sini adalah buku, tapi sang pendengar ini bisa menjawab dengan jelas apa yang dimaksud oleh si pembicara. Karena Shakespeare, kalau kita bisa tahu kan Shakespeare itu kan yang kita tahu itu adalah orang, tapi yang dimaksud oleh si pembicara ini adalah sebuah buku, dan si pendengaran langsung mengerti apa yang dimaksud oleh pembicara, yaitu adalah di mana buku itu tersebut, dan dia langsung bilang over there on the table. The second one is the role of context, the ability to identify intent, understanding of the reference expression aided by the linguistic material. The role of context ini tergantung pada kemampuan mengidentifikasi apa yang pembicara maksud, tergantung juga pada pemahaman kata. Contoh 1 dan 2 ini adalah the cheese. Contoh pertama itu adalah the cheese sandwich is made with the bread, and the second one, the cheese sandwich left with a pain. Memiliki maksud yang berbeda. Yang pertama adalah cheese sandwich yang memiliki konteks juga yang berbeda. Contoh pertama itu mengacu pada is made with the white bread, yang berarti itu adalah makanan. White bread ini adalah yang dimaksud dengan makanan. Nah, yang kedua adalah contoh yang mengacu pada paying dari kata live without pay, yang berarti merupakan payment atau pembayaran. The last one is the anaphoric reference. The repetition of the word is one phrase at the beginning of the reference. Referent initial reference is often identified the noun phrase and the pronouns generally as an anaphora.
Anaphoric reference adalah cenderung merujuk pada referensi untuk menghubungkan kata dan frasa, merujuk pada referensi kata berbeda dengan kata umum sebagai anafora untuk bisa mengidentifikasikan secara benar. Contohnya adalah the example. In the film, a man and a woman were trying to wash a cat. The man was holding the cat while the woman poured water on it. He said something to her and they started laughing. Yep. Segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf media bila masih ada yang salah dan kurang jelas penjelasan dan pemahaman dari saya. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.